Ya kalau makanya itu satu-satunya cara ya harus berproses hukum, karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan gitu. Tapi masalahnya kan kendala hukumnya kan pasti nanti kalau anaknya di bawah umur itu kendalanya kan pasti. Oh iya, tapi kalau pidana begitu kan ada pengecualian juga. Gitu. Jadi harus kita diproses secara hukum ya? Iya harus. Meskipun dia di bawah umur kan? Iya. Nah perkara nanti perkara karena ini pidana ya sampai meninggal ya. Ya bagaimana penegak hukum kan bisa cari cara bagaimana dia diproses di pengadilan. Perkara dibebaskan itu yang bebaskan pengadilan, bukan lembaga lain. Kalau saya itu pelanggaran hukum gitu, pelanggaran hukum, bukan kritik, itu kenakalan anak aja gitu. Tapi sudah terlalu jauh. Itu Mas Reza, salah satu pendapat yang disampaikan oleh Sri Sultan. Harusnya ini semua dibawa, diproses melalui jalur hukum, walaupun memang di bawah umur, tapi harus diselesaikan lewat hukum. Saya terus terang menyayangkan sekali bahwa pihak dari Polda DIY kok tidak muncul dan berbicara di acara kita ini. Betul, kami sudah mencoba untuk mengundangnya, tapi hingga saat ini belum berkenan untuk bisa bergabung. Tadi rangkaian peristiwa yang diceritakan oleh Mas Baharudin itu, apalagi terjadi di Lempuyangan, tidak jauh dari kos-kosan saya, itu sangat mengejutkan dan terus terang bagi saya menakutkan gitu. Yang jadi pertanyaan, oke, ini terjadi rangkaian kasus sedemikian rupa dari waktu ke waktu. Hukumnya bagaimana? Kan tidak terjawab, gara-gara teman-teman dari Polda DIY tidak hadir. Berapa banyak yang diproses lewat litigasi, artinya sampai jatuh hukuman, mungkin juga dikirim ke LPKA dalam kurung lapas anak. Berapa pula yang diversi, artinya tidak langsung lewat sistem peradilan pidana, tapi pendekatan-pendekatan kemasyarakatan, kan tidak terjawab. Akibatnya apa? Gambaran tentang proses hukum, baik litigasi maupun diversi itu seolah-olah tidak ada. Ini yang sekali lagi juga bisa mengirim pesan keliru ke masyarakat, wabil khusus ke remaja, kalau memang pelakunya remaja. Bahwa ternyata hukum tidak ada kok. Kalaupun ada ternyata kortingnya besar-besaran kok. Ini kan merupakan sisi negatif, tanda petik ya, sisi negatif dari adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak yang memang memiliki semangat kemanusiaan sangat tinggi. Saking tingginya semangat kemanusiaan itu, maka seolah-olah sekali lagi bisa mengirim pesan yang keliru kepada pelaku maupun para calon pelaku. Bahwa pada kelompok usia tertentu, ketika melakukan kesadisan semacam ini, tenang saja hukumannya akan dikorting. Polisi juga mungkin tanda petik tidak begitu antusias karena mereka kerja keras, tapi ternyata anti klimaks berlangsung di pengadilan potongan sekian tahun berdasarkan undang-undang SPPA. Atas dasar itu, saya selalu bertanya-tanya nih, kita mau tidak merevisi undang-undang sistem peradilan pidana anak? Kalau kita bersepakat bahwa anak-anak remaja hari ini lebih sadis, lebih brutal daripada sebelumnya, maka boleh jadi harus dilakukan revisi terhadap pasal-pasal yang memberikan peringanan. Saya sadar, saya pekerja juga di bidang perlindungan anak. Tapi saya juga harus realistis. Ada masyarakat luas yang butuh juga ketentraman agar mereka tidak merasa terteror oleh anak-anak. Aneh kan kalimatnya, masyarakat terteror oleh anak-anak. Kalau memang kalimat ini mencerminkan situasi di lapangan, maka sekali lagi, sangat penting bagi kita untuk cermati ulang pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Agar tidak terkirim pesan keliru bahwa undang-undang inilah yang menjadi tameng bagi mereka untuk kemudian berbuat seenaknya, toh mereka yakin akan mendapatkan perlakuan istimewa dari hukum itu sendiri. Baik, Pak Baharudin juga mungkin bisa berikan tanggapan terhadap pernyataan dari Sri Sultan tadi, termasuk Pak Baharudin, bagaimana pengamatan dari Jogja Police Watch ini terhadap ketegasan pihak kepolisian menangani kasus-kasus seperti ini, Pak? Ya, pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Indragiri tadi. Salah satu poin yang kami rilis di media adalah revisi undang-undang sistem peradilan anak. Karena memang ada klasifikasi, misalnya anak yang berhadapan hukum, terutama dia pelaku ya Mas Reza, pelaku seperti keliti ini. Nah, termasuk juga nanti bisa diklasifikasi, misalnya ada pemberatan di situ soal pemerkosaan. Karena kan juga sering terjadi tuh antara pelaku dalam kasus pemerkosaan misalnya itu kan antara pelaku anak dan korbannya juga anak. Itu satu. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, baik selaku Gubernur DIY maupun sekaligus Raja Jogja sudah tegas
bahwa kasus ini harus diproses hukum. Kan itu juga, tapi begini Mbak Putri dan Mas Indra dan Pak Thomas, lagi-lagi ketika kami sebagai lembaga yang konsen terhadap pengawasan kinerja kepolisian Polda DIY, ketika oke lah, misalnya polisi tidak bekerja keras, terus menangkap pelaku, proses hukum termasuk di pengadilan. Harapan masyarakat iya, ada pemaksimalan pidana, tapi lagi-lagi kan itu tidak akan memberikan efek jerah. Ya, seperti yang kasus yang sama bulan puasa juga pada tahun 2021 kemarin, ya vonisnya cuma 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Baik, Pak Tapi tidak Baharudin. akan memberikan efek jerah. Nanti kita Itu. akan lanjut. Ya, yang ketiga adalah soal pertanyaan Mbak Putri tadi. Bagaimana kecerdasan polisi? Kami sudah sering mendorong, kita harus mengingatkan ini otokritik bagi pihak kepolisian. Salah satu contoh kan malam ini kan dalam diskusi ini kan tidak hadir. Betul Pak Baharudin. Ya kan, Baik. biar agak penyeimbang. Kita tahu, iya kasus pada tahun teliti tahun 2021 sekitar 58 kalau nggak salah ya. Akhir Desember 2021. Ya. Tempat tagar akhir Desember 2021 pun tempat tagar Jogja Darurat Teliti. Ya. Terus Sri Sultan sampai sering berstatement. Saya kira apa yang disampaikan Sri Sultan baik selaku gubernur maupun Raja Jogja tidak kurang-kurang terkait dalam kasus teliti yang kembali marak lagi terjadi Mbak Baik, Putri. Pak Baharudin, nanti kita... Kalau penanganannya saya kira jangan sampai nanti ya musim-musiman aja, kalau nggak ada teliti, nggak viral di media Ya. sosial, nggak ada pemberitaan dan nggak ada tindakan, itu kan yang bahaya. Apa yang disampaikan Pak Thomas itu ada benarnya. Baik, Pak ada Baharudin. kurangnya lunturnya Ya. nilai-nilai sosial. Baik Pak Baharudin, nanti kita akan lanjutkan Pak Baharudin. Maaf, saya potong terlebih dahulu, nanti bisa ditanggapi oleh Pak Thomas dan juga Mas Reza Indragiri bahwa sebaiknya polisi juga jangan angin-anginan, musim-musiman mengatasi ini semua. Tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan bagaimana suara masyarakat melihat hal ini. Arga Dumadi akan menggambarkan untuk Anda. Silakan Arga Dumadi. Ya, Putri Viola dan pemirsa, saat ini saya berada di sekitar kawasan tempat kejadian perkara Klitih pada hari Minggu dini hari kemarin. Dan di sini kami akan mengajak Anda untuk mendengar kiranya bagaimana nih tanggapan warga Yogyakarta berkaitan dengan Klitih dan juga penanganannya. Selamat malam, ini sudah ada dengan Mbak siapa? Fitri Airanda. Mbak Vivit panggilannya ya? Oke, baik. Mbak Vivit, bisa disampaikan kepada kami Mbak, ini kiranya bagaimana nih Mbak tanggapannya terhadap fenomena Klitih yang kembali terjadi di Yogyakarta? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini kan Klitih ini dari bahasa Jawa yang maksudnya positif ya, yaitu mencari angin segar di luar. Namun kemudian konotasi itu berubah makna menjadi hal yang negatif setelah berbagai macam kriminal itu di atas namakan Klitih itu tadi. Jadi menurut saya Klitih saat ini semakin parah dan juga semakin meresahkan yang harus kita berantas sama-sama. Nah, Mbak Vivit sendiri merasa khawatir nggak sih Mbak untuk keluar begitu ya di malam hari khususnya ya, walaupun mungkin hanya di sekitar sini untuk mencari makan atau apa begitu Mbak? Ya, sangat khawatir sebenarnya karena dari orang tua juga Vivit tuh nggak boleh pulang atau pulang di atas jam 9 malam. Kemudian banyak sekali kekhawatiran dari orang tua dan juga kan Klitih ini semakin lama kan semakin mengerikan ya, apalagi sampai menewaskan orang. Jadi kekhawatiran itu pasti ada. Oke, baik, terima kasih Mbak Vivit. Dan ini masih ada satu orang lagi yang akan bersuara. Selamat malam, dengan Mas siapa? Mas Ramzi. Mas Ramzi. Nah, Mas, kalau menurut Mas Ramzi sendiri, penanganan dari Klitih ini sendiri di Yogyakarta khususnya, sejauh ini seperti apa Mas? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri penanganannya sudah cukup baik dari pihak kepolisian, namun masih ada saja terus-menerus Klitih yang selalu meresahkan warga ya Mas. Karena memang di sini saya pribadi pendatang dan ini sangat meresahkan bagi kami pendatang, di mana mendompleng atau mencoreng nama baik Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota yang istimewa, kemudian kota yang pariwisata. Jadi sehingga hal ini meresahkan warga DIY sendiri, kemudian juga sampai ke ranah nasional, bahkan nanti takutnya sampai ke internasional. Jadi kurangnya orang akan datang ke Yogyakarta untuk berwisata seperti itu. Nah, Mas, kemudian kalau melihat fenomena Klitih yang terjadi selama ini, kebanyakan pelakunya ini masih di bawah umur. Nah, menurut Mas Ramzi sendiri, ini penerapan hukumnya bagaimana sejauh ini? Baik, kalau menurut saya sendiri penerapan hukum seperti kemarin saya baca di sosial media bahwasannya Sri Sultan mengatakan harus dihukum sesuai dengan
hukuman setimpal, menurut saya lebih setuju. Karena apa? Untuk mendapatkan efek jerah di kemudian hari tidak ada hal-hal seperti ini yang terjadi lagi, sehingga di Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai kota yang aman, kota yang tentram, dan kota yang cinta damai. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih banyak. Ya, dan pemirsa, itu tadi adalah tanggapan setidaknya dari 2 orang masyarakat Yogyakarta berkaitan dengan fenomena klitih ini yang kembali terjadi lagi di Yogyakarta. Kembali ke Jakarta. Dumadi untuk laporan Anda yang juga membuat kita mengetahui bagaimana suara dari masyarakat lokal di sana. Pak Thomas nanti mungkin bisa diberikan tanggapan mengenai efek jerah sudah disinggung oleh salah satu masyarakat Yogyakarta. Pak Baharudin juga sudah membicarakan mengenai hal ini tadi dan juga termasuk upaya pihak kepolisian. Kita akan bahas saat lagi.